Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sepatutnya kita bersyukur. Saat ini kita datang di hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau memuji namanya, kita rindu akan kehadiratnya dalam kehidupan saya dan saudara. Kami perlu Engkau Tuhan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Bapa dalam hidup kami, dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan dalam setiap waktu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh sentuhan tangan-Mu. Sungguh kami tidak dapat berjalan sendiri, kami membutuhkan Engkau. Tuntun kami Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau Engkau yang terutama, Engkau yang di depan kami. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau firman itu tertanam dalam hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadikan kami untuk berjalan setiap hari bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, tetapi hamba mau dipakai untuk menjadi alat-Mu, untuk menyebarkan kebaikan, menjadi saksi-Mu bagi banyak orang bahwa hamba punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur dan padamu hamba berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur ya bahwa hari ini saya dan saudara boleh bertemu kembali, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan untuk hidup, bisa bangun di pagi hari, membuka mata dengan keadaan sehat, itu berarti kita masih ada harapan. Itu berarti masih ada pertolongan Tuhan yang Tuhan mau sediakan buat saya dan saudara. Untuk itu persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, bukan karena rutinitas, bukan karena satu paksaan, bukan karena juga keharusan atau kewajiban, tetapi karena kita mencintai Tuhan. Hari ini kita mau baca firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 1-6. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Judul firman Tuhan adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ini adalah Mazmur Daud. Daud menuliskan bagaimana dalam proses hidupnya mungkin tidaklah mudah ya saudara. Ketika Daud, yang dimana dia bukan orang yang terpandang, justru dia adalah sebagai gembala domba. Gembala domba yang bukan banyak sekali, tetapi di mana dia hanya mengembalakan beberapa domba, dan mungkin juga hari-harinya tidak dilengkapi dengan orang-orang yang hebat, atau juga mungkin wawasannya juga kurang, karena ya hari-harinya dia hanya kalau kita bicara dia hanya di hutan ya, atau dia ya hanya dengan domba-dombanya saja. Tapi di sini Tuhan memakai seseorang, yaitu orang yang Tuhan pilih, bukanlah orang yang hebat, orang yang punya banyak titel, atau orang yang lebih pintar, tetapi Tuhan pakai orang yang hidupnya mau berkenan kepada Tuhan, hidupnya rendah hati. Daud
memberikan hari-harinya untuk datang kepada Tuhan dengan menuliskan Mazmur Daud. Dia memuji nama Tuhan, dia memberikan kata-kata seperti puisi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang yang isi hari-harinya dengan Tuhan, dia disebut sebagai orang yang lebih hikmat gitu daripada orang-orang pintar. Karena orang yang diisi dengan hari-harinya dengan Tuhan, pastinya yang pertama, dia mendapat kekuatan. Yang kedua, dia tidak merasa bahwa dirinya tidak berharga. Justru dia sangat berharga di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia tidak ada nilainya, tidak berharga. Begitupun saya yang hadir saat ini menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Bukan karena saya adalah sebagai pastor atau disebut juga sebagai gembala ya, tetapi saya ini adalah umat Tuhan yang mau menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita semua bisa kok menyaksikan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Gak harus tunggu jadi pendeta untuk kita bisa mengabarkan kebaikan Tuhan. Ya, gak harus kita punya titel agar disebut pendeta atau kita harus ditabiskan untuk jadi pendeta. Tetapi dalam hidup kita menghidupi Tuhan, kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Bukan cuma di mimbar, tapi bagaimana dalam hidup kita, di dalam keluarga yang paling penting, di lingkungan kita dalam bekerja, di lingkungan tetangga. Hidup kita yang memancarkan kasih Tuhan. Bukan dengan kata-kata. Mungkin saja saudara berpikir bahwa saya tidak bisa berkata-kata yang indah atau tidak bisa menyampaikan sesuatu yang baik. Tetapi lewat hidupmu orang bisa melihat kasih Bapa. Lewat hidupmu, perbuatanmu orang bisa melihat bahwa engkau memberi dampak yang baik. Engkau tidak memberikan batu sandungan. Dalam hidup ini saya mau belajar dan saya mau mengajari saudara untuk kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk datang menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang dituliskan Mazmur Daud, ketika dia dalam hal yang kehimpit ya, ketika dia juga akan diutus menjadi seorang raja, juga dia mengalami hal yang tidak enak. Ya, dia mau dibunuh karena iri hatinya Saul yang tidak terima, bahkan posisinya harus diganti. Kenapa nggak anaknya aja, tapi kenapa orang lain yang menurut dipandang manusia dia tidak punya pengalaman sebagai raja. Tetapi Tuhan memakai seseorang bukan melihat bagaimana pengalamannya atau pintarnya, tapi bagaimana dia mengalami Tuhan dalam hidup. Daud dia mau mengalami Tuhan. Orang yang mau mengalami Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat yang berlimpah. Dalam hidup ini saya dan saudara juga akan mengalami hal-hal yang sulit. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan, mengambil keputusan sikap bahwa saya mau seperti Daud. Dalam hal terhimpit, dalam hal susah, saya tetap memuji Tuhan. Saya percaya mungkin posisi saya di kantor sebagai karyawan yang masih gajinya di bawah atau mungkin dianggap remeh. Tetapi saya melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Saya tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya bahwa promosi itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia atau kita harus cari muka. Ya, banyak ya orang yang mendapatkan promosi, pengen dapat jabatan, pengen naik gaji, harus cari muka sama bos dengan cara yang tidak halal, menjatuhkan teman. Atau ada yang sampai sekarang ada yang lagi booming menyantet teman ya, di bawah dukun dan sebagainya ya, karena persaingan. Justru itu tidak akan membuat saudara menjadi yang diberkati Tuhan yang awet. Tapi kalau saudara mau diberkati Tuhan yang awet, adalah contoh seperti Daud, di mana dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ketidakmampuan. Ketika kita datang sama Tuhan dalam tidak mampuan, tidak punya apa-apa, justru Tuhan tuh membuka tangannya lebar-lebar buat kita untuk menolong kita. Untuk itu saudara, mari saat kita mengalami lembah kekelaman, kita harus menghadapi rintangan, kita mau ikut sertakan Tuhan dalam hidup kita. Saya pun juga begitu, dalam perjalanan hidup saya tidak mau melangkah sendiri. Ketika saya merasa bahwa diri saya bisa kuat sendiri, itu berarti kita sedang tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita. Untuk itu saat ini saya mengajak saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita, justru kuasanya mau bekerja. Percayalah di dalam Tuhan ada kekuatan.
Untuk itu, isi hari-harimu dengan membaca firman Tuhan, mengimani dan melakukannya. Maka bagimu mustahil, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa selama kami hidup, kami harus punya harapan padamu. Selama kami hidup, kami tidak boleh merasa bahwa kami tidak berharga, kami ini tidak layak. Justru Tuhan sudah layakkan kami. Di kayu salib Engkau mati untuk menebus dosa kami. Untuk itu kami belajar memberikan yang terbaik. Kami belajar untuk terus berusaha memuliakan nama Tuhan. Kami belajar untuk memegang tangan-Mu, karena tangan-Mu itu tidak kurang panjang untuk menolong, memberi kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberi yang terbaik. Rancangan-Mu itu indah. Rancangan-Mu itu tidak pernah gagal, karena janji firman-Mu itu ya dan amin. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.